Welcome to our channel. Salve, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi bersama saya, Frater Aldi, calon imam Keuskupan Palangkaraya, edisi Riak Sabda 28 September 2024. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat penginjil Lukas pada hari ini memperdengarkan kepada kita bagaimana Yesus menegaskan suatu perintah. Di sana dikatakan, dengarkanlah dan camkanlah segala perkataan ini. Itu merupakan perintah dari Yesus kepada para muridnya dalam konteks itu. Kemudian anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Konteks pernyataan ini adalah pemberitahuan atau informasi dari Yesus sendiri. Sekaligus Yesus menyinggung para murid karena Yesus tahu di antara para murid ada yang mengkhianati Dia. Kemudian mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab arti itu tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Konteksnya adalah para murid tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus atau sukar dipahami. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, konteks kehidupan kita, setiap kali kita tidak memahami secara menyeluruh apa yang kita alami hari lepas hari. Dan itu merupakan misteri kehidupan. Mengapa kita tidak dapat memahaminya? Karena kita merefleksikan hanya sebatas nalar kita. Kita menanggapi segala sesuatu dalam keseharian kita hanya sebatas nalar kita. Maka apa yang kita refleksikan, apa yang kita tanggapi hanya sebatas nalar, maka sulit kita pahami. Kemudian di sana dikatakan, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Konteks para murid ini tidak berani menanyakan arti perkataan Yesus terkait anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Akhirnya pada waktu itu para murid berjalan begitu saja. Tentu mungkin saat Yesus mengatakan hal itu, pernyataan itu, ada beberapa murid yang terkesan tersinggung mungkin. Karena Yesus mengetahui bahwa para murid di antara mereka ada yang mengkhianati Dia. Dan dalam Injil dikatakan bahwa mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Para murid ini tidak mengerti, kemudian tidak berani bertanya. Inilah yang dikatakan budaya sungkan. Sehingga perjalanan para murid hari lepas hari berjalan begitu saja, tanpa merefleksikannya melalui pertanyaan yang mereka bisa ungkapkan kepada Yesus pada saat itu. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita melewati hari-hari hidup kita dengan lewat begitu saja, tanpa kita merefleksikannya. Bertanya dalam hati, apa maksud dan tujuan dari apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Dari bangun pagi hingga pada tidur kembali, kita seperti biasa-biasa saja. Padahal dalam peristiwa hidup kita mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana peristiwa itu membuat kita hari makin hari menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam iman. Di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita seperti para murid. Kita berjalan begitu saja
tanpa bertanya dalam hati. Karena apa? Karena kita merefleksikan itu nalar kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itu juga menjadi salah satu mungkin kita tidak suka membaca kitab suci, merenungkan sabda Allah, karena alasannya sukar dipahami. Tetapi hendaknya kita diajak oleh Allah melalui bacaan yang kita dengar pada hari ini. Kita diajak untuk mau dan dengan rendah hati bertanya kepada Allah melalui bacaan-bacaan dari kitab suci, agar kita memahami segala peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa di mana seluruh kehidupan kita adalah anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma oleh Allah kepada kita. Maka ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita adalah anugerah, maka yakin dan percaya bahwa kehadiran kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Salam dan selamat beraktivitas.